Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, karena yang undang yayasan ya Ketua Yayasan Darul Falah beserta seluruh jajarannya, baik dari pembina maupun pelaksana. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Adjam Mustajam MSI, beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Jawa Barat yang hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan para ulama, habaib, kiai, ajengan, tuan guru, Bapak Ibu semua hadir dan hadirat yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Tentu mengawali segala sesuatunya sebuah keniscayaan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir menyaksikan penyerahan wakaf masjid oleh wakif kepada Yayasan Darul Falah di Indramayu ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, berkah, maslahat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, ya tentu atas nama Kementerian Agama menyampaikan terima kasih kepada wakif yang telah mewakafkan ya semuanya tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. Tentu ini saya terima kasih, apresiasi karena tugas Kementerian Agama menjadi lebih ringan karena sudah terfasilitasi masjid dengan segala isinya yang begitu mewah. Dan ini tidak merepotkan Pak Ajam gitu ya Pak Ajam ya. Ya, tapi ini patut kita syukuri ya, karena itu tidak ada alasan untuk tidak terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Memang Bapak wakif ini tidak keliru kalau mewakafkan apapun, entah itu tanah atau bangunan atau apa namanya, kepada jajaran Nahdliyin. Sudah tepat Pak. Saya membayangkan kalau masjid diwakafkan kepada non Nahdliyin, mungkin bahannya sedikit, hanya digunakan untuk sholat saja. Tetapi kalau Nahdliyin, wah ini pasti untuk mengaji, tahlilan, baca Quran, untuk semuanya lah, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan ini tentu membawa pundi-pundi pahala yang tidak akan pernah habis sampai akhir zaman, gitu Pak Wakif ya. Saya juga punya pengalaman Pak, jadi karena tidak ada pengusaha yang seperti Bapak, ya saya hanya mobilisasi saja. Mulai sejak tidak punya tanah sampai masjid. Tanah saya usahakan dulu ya wakif yang bisa 1 meter 1 meter. Tetapi saya negosiasi, ada tanah, saya bilang ini saya nego, saya akan bikin masjid, tetapi bayarnya tergantung wakif tanah. Kalau nanti setor 1 bulan ada 10 orang dengan 1 meternya, ya saya setorkan itu. Alhamdulillah berhasil sampai 400 meter persegi. Itu lingkungan sekitar. Karena sebelum jadi masjid itu ketika sholat, terutama Ramadan itu di rumah saya. Jadi wah masa perumahan besar seperti ini tidak punya fasilitas masjid. Lalu kemudian di sebelah kemudian ada tanah, saya nego, alhamdulillah
diperbolehkan. Terus kemudian saya cari gantian bangunannya sama. Jadi bangunannya saya promosinya gini, pokoknya seluruh yang wakif ketika malam Jumat ada yasinan tahlil dibaca satu persatu ahli warisnya yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir terus. Ya meskipun bacanya sampai 10 menit sebelum yasin tahlil nggak apa-apa, supaya biar mantep, biar ini bapaknya yang sudah meninggal, yang atas nama wakifnya bapaknya yang sudah meninggal, kita sebutkan satu persatu ilah hadrati itu, khususun ilah ruhi A B C D, saya bacakan semuanya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari yang tidak ada menjadi dan sekarang sudah lantai 2 juga sama. Alhamdulillah saya tinggal ke Jakarta sudah ada yang melanjutkan. Ini ceritanya begitu, ini orang kampung. Jadi sama, jadi karena sudah tepat kalau Bapak mewakafkan ini pada seluruh jajaran warga Nahdliyin. Karena itu banyak mendatangkan pahala-pahala, apalagi pahalanya diperuntukkan untuk putra Bapak yang pertama Haji Dwi Barata. Tentu mengalir terus. Tidak saja tiap hari tapi tiap jam, tiap menit. Karena apa? Fungsi masjid ini akan diberdayakan dan pahalanya tentu akan mengalir selama-lamanya. Nah, itu Pak Wakif. Jadi otomatis saya terima kasih. Dan beruntung kita punya pengusaha yang punya kepedulian pada kalangan Nahdlatul Ulama, karena memang ini organisasi yang saya rasa basisnya adalah basis pada tradisional. Ya, kalau yang lain itu nggak akan sampai pahalanya itu. Pahalanya hanya wakafnya saja. Tapi kalau baca Quran, baca itu nggak sampai. Ini kan menurut saya mubadzir. Justru itu letak jumlah pahala yang begitu besar justru dari situ. Ya, daripada hanya selain ya dibuat untuk jamaah ya dapat, ya kan? Tapi kan di luar jamaah masa cuma hanya 5 kali. Tapi setiap saat untuk pembelajaran itu tentu akan pahalanya akan mengalir dalam konteks. Karena itu saya juga berpesan pada penerima wakaf ya, agar supaya ini dimanfaatkan dengan sangat baik, agar supaya bapaknya Pak Dwi Barata ini juga senang, merasa bahagia, dan mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kami sampaikan. Lalu yang kedua, bahwa kalau kita mengacu memang posisi masjid itu memang begitu sangat urgen penting. Kita bisa belajar sejarah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dipikirkan, yang diusahakan adalah membangun masjid. Karena masjid menjadi pusat sentral kegiatan umat Islam. Tidak saja pure ibadah, tetapi untuk persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Ya, selain untuk ibadah, Rasulullah memakai fungsi masjid ini untuk pendidikan, ya, untuk mengajarkan. Maka sampai sekarang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pasca sholat fardu, ya, itu pasti digunakan untuk proses belajar mengajar, terutama belajar Al-Quran. Ya, terutama karena ada di situ ada belajar hadis, ada fikih dan seterusnya. Bahkan dulu konon di Masjidil Haram itu fikih 4 mazhab itu diajarkan semuanya. Pojok sana fikih Hanafi, sini Syafi'i, sini Hambali dan seterusnya. Jadi semakin hiduplah pada posisi. Di Masjid Nabawi juga begitu. Ya, dilakukan itu kajian-kajian pembelajaran terkait dengan di luar fungsi ibadah. Yang kedua fungsi untuk sosial, ya, untuk kalau kita sekarang mungkin untuk mentasarrufkan zakat itu juga dilakukan di masjid. Bahkan untuk merancang strategi perang Rasulullah itu juga dilakukan di masjid dalam konteks ini. Jadi memang fungsi masjid itu begitu besar manfaatnya. Dan ini tidak salah apabila orang dalam sejarah tidak ada masjid, ada niat masjid dibangun meskipun tidak ada dana suspension, kalau ada niat pasti akan berdiri, pasti itu.
nggak tahu itu dari mana. Allah memang ya maha bijaksana, maha pemurah, maha pengasih. Pasti niat suci itu akan menjadi. Apalagi ini satu orang saja bisa membangun masjid. Tentu ini manfaatnya, maslahatnya itu begitu besar dalam hati. Apalagi ada para santri yang tiap hari belajar Al-Quran, baik secara bil ghaib maupun bin nazar, semuanya itu membawa dampak yang besar, tidak saja pada santri tapi juga bagi wakif. Karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat ya, dan terima kasih apresiasi saya kepada wakif yang telah mewakafkan masjid ini yang begitu megah, dan mudah-mudahan ini masjid ini adalah makmur sebagaimana tadi dibacakan oleh Korek tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Enggak ada di situ yang lain. Jadi kalau kita tafsirkan, berarti yang pertama pasti orang yang masuk masjid itu adalah orang yang beriman. Simbolnya adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Lalu kemudian wa aqamas shalah ya, walam yakhsha illallah. Pasti orang yang ke masjid adalah orang yang mendekatkan diri, takut kepada Allah. Ya, ini itu bagi orang yang memakmurkan masjid. Karena itu saya berpesan pada para santriwan santriwati, manfaatkan masjid ini dengan sangat baik. Kalau kita mengacu di pesantren yang sangat terkenal di ilmu Al-Quran sebagai pesantren rujukan di Indonesia, yakni di pesantren Al-Munawir Kerapjak dan pesantren di Kudus yang Bu'ul Quran Arwani Kudus, itu justru kalau dia menghafal Al-Quran tidak di kamar tetapi di masjid. Supaya apa? Supaya mendapatkan berkah dari masjid rumah Allah. Pasti akan cepat hafal itu. Cepat hafal. Akan dibantu oleh malaikat, diingatkan oleh malaikat. Karena itu pas santriwan santriwati kalau ingin cepat hafal Quran, tadarusnya itu di masjid. Tidak perlu pergi jauh-jauh, sudah tersedia fasilitas di sini. Karena itu ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua juga agar supaya selain hafal tadi, santriwan santriwati juga harus mengoptimalkan jamaah 5 waktu. Ini yang wajib. Belum nanti kalau tahajud, jangan tahajud di kamar, tahajudlah di masjid. Ini tentu, ini saya rasa para ulama-ulama kita, anak dari wakif Haji Dwi Barata, ini akan tersenyum di alam barzah. Ya, akan tersenyum dan dia akan ikhlas ya, apalagi melihat bapaknya ini sayang banget, tidak sayang di dunia tapi sayang di akhirat dengan mengaktifkan masjid untuk diniatkan pahalanya. Semua pahala yang mengalir sini diperuntukkan untuk Pak Haji Dwi Barata. Tentu ini akan tersenyum dan insya Allah saya pastikan adalah masuk surga Pak Wakif. Ini janji Rasul, ya kan? Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka yang membangun itu akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Jadi Bapak yakin, pokoknya tenang, tinggal Bapak suatu waktu ya bisa jamaah bersama para santri supaya oh iya benar ini para santri ini berjamaah semua di sini, sehingga Bapak menjadi lebih tenang dan masjid ini sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf yang Bapak sampaikan kepada penerima wakaf. Saya rasa demikian, ya, tidak bijaksana kalau saya berceramah di depan para kiai sama dengan menggarami air laut. Karena sudah alim, alamah. Jadi saya ini kan tanfidiyah kok nyeramai suriah ya enggak su'ul adab nanti. Jadi ini kan wakil ketua umum tanfidiyah PBNU kok nyeramai suriah itu kan nanti su'ul adab.
Terima kasih semuanya dan kita semuanya bersyukur alhamdulillah, dan saya datang ke sini silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa manfaat, dan saya mohon doa dari Pak Kiai, mudah-mudahan saya diberikan umur panjang, bisa memberikan manfaat pada yang lain sesuai dengan Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, dan juga tentu bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah Masjid Haji Dwi Barata Darul Falah saya nyatakan resmi bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Pak Wakif, saya sengaja tidak seperti di pemerintahan kalau membuka dengan baca basmalah Al-Fatihah, ini khas NU. Bismillah hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Fatihah Bismillah itu juga tercantum di situ. Gitu. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menduduki tempat duduk, kami mohon kepada Bapak Sekjen Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali dan Bapak Kanwil, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, dan Bapak Haji Mastika Yahya beserta Kapolsek Roy Suryah untuk mendampingi penandatanganan prasasti Masjid Dwi Barata Darul Falah.
pembelajaran itu selain usianya maksudnya biasanya dulu masjid ini adalah untuk ketika kelompok pembelajaran ilmu pasti di dalam masjid, bukan guna. Nah ini saja mungkin ketemunya titiknya tempatnya dari malam ya itu sehingga santri-santri kita karena saya akan menemukan santrinya banyak sehingga ilmunya bisa kemana-mana, bisa menjadi kata-kata bangsa ulama-ulama masa depan. Yang penting karena pusat ini akan menjadi saksi sejarah bagi para santri kalau mereka nanti menjadi ulama juga. Oh saya pernah ngantri di dan pasti akan ada masjid karena pembelajarannya dilakukan di masjid untuk pembelajaran Quran. Kalau di klasikal kan ini mengacu pada kurikulum Kementerian Agama. Sebentar di sini adalah khusus spesifik kitab-kitab kuning yang tidak diajarkan di madrasah. Itu. Dari Pak Kiai ini sebagai termasuk pondok pesantren berapa sih anggaran sampai mega segitu? Sebenarnya masalah anggaran itu tidak ada ketentuannya ya. Bisa ditanyakan langsung ke tahu ya. Saya juga tidak tahu. Tadi Pak Kiai mengatakan bahwa anggaran ini tidak terbatas, itu berarti hampir 3 miliar juga lebih biaya. Nah ini soal kekerasan tidak perlu diungkap. Mungkin harapan dari Pak Kiai sendiri Pak sebagai pengasuh pondok pesantren diharapkan dengan adanya wakaf dari Pak Haji. Ya harapannya saya mudah-mudahan masjid ini manfaat dan pahalanya akan sampai ke Allah. Kemudian yang kedua pengusaha-pengusaha di zaman ini supaya bisa mengambil suri teladan dari beliau. Jadi silakan mencari harta itu sebanyak-banyaknya, tetapi harus berniat untuk investasi akhirat. Ini terakhir dari Pak Kanwil. Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih.